Oke, saya kan kemarin sudah bikin begini ya kemarin tuh. Ini namanya dia from dalam sedang dalam HTML. Tuh. Ini merupakan masih web status ini. Kenapa istilah web status tuh? Karena belum ada tuh bisa kita bikin apa-apa ini sama sekali. Tidak ada proses yang terjadi sama sekali, belum ada proses yang terjadi. Tuh. Sekarang kita kan bikinkan tuh ada proses yang terjadi, kita bikinkan supaya dia ada interaksi atau bisa berubah dinamis. Tuh. Gitu. Jadi itu web ada dua macam. Nah, saya bilang tadi web statis dan web dinamis. Selama ini yang kita pelajari adalah web statis yang kita pelajari ini. Tuh. Belum ada tuh interaksi dengan netizen. Dia statis tok gitu, permanen gitu. Tuh. Kalau ini sekarang tuh kita kan bikinkan tuh ada proses tuh di balik ini supaya bisa ada terjadi tuh interaksi dengan pengguna atau netizen. Jadi dia kan dinamis, dia bisa berubah. Kalau saya klik proses tuh, tampilan ini tuh saya sebenarnya tuh jujur ya, sambil dari punyanya Kesia sambil kemarin sambilnya ya. Jadi salah secomot tuh gitu, sama lagi dikit tuh formnya tampilannya sama lagi bikin tuh jadi mempunyai Kesia sambil tuh berusaha ubah dikit saya ubah tuh. Terima kasih Kesia. Itu makanya di sini di kita sudah bahas tuh komentaran Kesia tuh sebenarnya iya benar cocok nih, kemarin malam sambil kemarin malam dan langsung modifikasi. Oke. Sekarang toh ini kita sudah upload dia di terminal web hosting, ada chat silakan Kif sudah upload di terminal. Oh, kenapa saya upload di terminal? Kenapa? Karena proses toh yang akan kita buat ini ya, supaya ada tuh interaksinya ini harus dia terletak, dia disimpan di web server gitu. Dan web server itu dia ada tersimpan di web hosting gitu. Sebenarnya kita bisa simpan tuh, kita bisa install tuh web server di kita punya komputer sebenarnya. Jadi seakan-akan ya komputer kita itu juga bersifat kayak hosting gitu. Tapi tetap itu tidak bisa dilihat keluar gitu. Kalau kita bisa bikin tuh dia web server dia yang melayani tuh untuk menampilkan web gitu. Karena teman suka dulu sampai sedikit penjelasan sedikit. Sekarang sintaks untuk melakukan proses di balik form ini form HTML ini kita pakai dia PHP. PHP. Jadi PHP ini dia merupakan bahasa pemrograman sama dengan Pascal sebenarnya baik Pascal dia bahasa pemrograman berbasis desktop gitu. Ini PHP dia bahasa pemrograman berbasis web dia. Jadi hanya tampil di web gitu. Dan bukan pakai HTML Pak, karena HTML dia statis di dia, tidak dinamis, tidak ada interaksi dengan pengguna. PHP yang harus dia dinamis dia, karena bisa kita bikin proses di balik layar, di balik ini. Sintaks PHP ini sintaksnya PHP dia begini. Kecil semua kecil, lalu dia begini. Ini dia sintaks PHP dia sintaksnya. Misal baru masuk. Ini sintaksnya oke. Nanti kita simpan dengan nama dia misalnya nama file .php gitu kita simpan sama kayak kata PHP ingat kalau dia sudah ada proses pakai dia PHP, kali HTML kita pakai PHP. Oke, sekarang saya kasih
Oke. Ini kuliah kemarin tuh. Saya klik kanan edit. Oke. Di sini ya saya akan tambahkan tuh beberapa perintah. Kemana? Kopas ini. Saya paste dia di sini. Jangan lihat. Tidak bisa di suka supply itu supply. Hasilnya yang kemarin tuh yang kalian tuh tidak ada tuh kemarin tuh tidak ada ini pilih, tidak ada action dengan method. Nah, jadi nanti ya kalian tambahkan tuh di form ini, kalian tambahkan dia tuh ada perintah untuk di formnya dia punya parameter. Nah, form itu punya parameter, dia ada dua. Nah, oke, action tuh actionnya apa dengan method. Nah, di form ada dua parameter, ada action dengan method. Nah, action ini tuh nanti akan dia berhubungan dengan PHP. Ini misalnya tuh dia ini nama filenya. Nah, gitu. Jadi misalnya saya klik tuh kirim atau proses tuh dia akan memanggil tuh file PHP-nya dapat gini. Ini akan mengerjakan apa yang kita serukan nanti. Metodenya apa? Metodnya kita panggil dia post. Nah, harus dia kasih kapital semua, post semua kasih kapital. Nah, nggak boleh dia huruf kecil, dia harus dia post kapital. Nah, nggak boleh huruf kecil. Postnya harus kapital, nggak boleh tidak. Nah, gitu. Metode ada dua jenis metode, ada get dengan post, tapi saya lebih suka pakai post. Nah, nanti kalau sempat saya akan stop di mana bedanya antara get dengan post. Sekarang post dulu. Oke. Jadi dia ada dua parameter, nah, action dan post di form. Nah, oke, sekarang lanjut. Di input ada juga dua parameter yang di input. Nah, bukan dua, tiga. Di ada tipe ya, tipe kemarin tuh, tipenya teks dia. Lalu tambahkan sini ya placeholder. Nah, oke. Lalu tambahkan sini name-nya apa. Nah, jadi di sini tuh input ada tiga parameter dia, tiga. Oke. Siapa ini? Siapa ini? Nanti bisa buka. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke. Jadi ini harus kalian hafal, kalian harus pahami ini. Harus kalian mengerti ini. Oke, sekarang saya buka dulu kembali di ini. Jadi itu di sini ya, saya tambahkan action di sini tambah PHP method post. Oke. Ini nama filenya terserah apa, bebas dari kalian, suka kamu lah apa nama filenya dia. Terserah dari kalian apa nama filenya, terserah suka kamu lah nama filenya dia. Ini terserah dari kalian, ini bebas dari kalian apa nama filenya, terserah. Boleh ya plus terserah begitu. Oke. Metode harus memang post, kapital dia. Oke. Sekarang kan kemarin kan ini darat kemarin kan ini kan ada yang kemarin, darat ini. Cuma ada kan kemarin kan input tipe teks itu kemarin. Nah, saksana di mana bedanya? Kalau misalnya tuh ini ada, hapus dulu ini. Gimana ya? Kalau ada bedanya? Hapus sini. Hapus sini.
text. Oke, saya hapus nah itu yang placeholder dengan name. Nah, kita hapus. Saya save dulu. Kita lihat gimana bedanya. Lihat, hilang nih yang tadi nih. Jadi fungsi placeholder akan memberikan sedikit informasi di dalam text boxnya. Jadi kalau misalnya tambah ke sini, saya tambah ke sini placeholder ini placeholder placeholder. Misalnya di sini isi di sini. Nah, oke, saya save. Kita lihat gimana hasilnya. Ini nih. Saya refresh. Lihat sini, isi di sini. Jadi itu fungsi placeholder teh untuk memberikan informasi dalam text boxnya, gitu. Terserah kalian isi apa nanti, terserah. Itu dia bisa kalian. Jadi saya akan tambahkan placeholder juga ditambahkan di sini di teks yang kedua di sini. Placeholder. Isi di sini. Oke, saya save. Saya buka ini, saya jalankan. Oke, ini bebas nah. Tahu fungsinya placeholder bah. Oke, ini lah. Oke, jadi dia untuk mengisi itu isinya text box gitu. Sekarang saya tambahkan name ini, name. Kenapa butuh name ini? Kenapa butuh name? Kenapa? Itu name dia akan memberikan ini nama kan? Text box ini ini sebenarnya dia nama. Misalnya ini untuk box 1 misalnya. Ini dia namanya box 2 supaya dibedakan begitu. Jadi saya beri dia nama. Misalnya kayak Pansa ini Pansa namanya Pansa ini. Gitu namanya Vicky. Supaya dikenali bahwa ini text box namanya box 1. Ini text box ini namanya box 2 begitu. Jadi itu name ya. Bebas kalian kasih name-nya terserah, bebas gitu. Yang gampang kalian ingat lah, gampang gitu. Tapi ingatnya syarat pemberian name itu atau itu kan name sama seperti variable yang kayak di kemarin ya Pascal algoritma syarat pemberian name itu variable itu nggak boleh dia angka di depan, nggak boleh spasi. Itu syaratnya ingat kembali materi yang kemarin. Makanya kemarin kasih kalian algoritma pemrograman Pascal kalian karena itu dasar supaya kalian bisa menuju ke sini gitu. Jadi itu name dia ibarat kayak variable, penamaannya name misalnya seperti itu sini namanya box 1 yang di sini dia namanya nanti kasih dia namanya di sini dia name box 2 gitu. Saya save, kita lihat. Oke. Memang ya tidak ada terjadi sama sekali perubahan kalau kita beri dia nama name. Kenapa? Karena name ini dia berupa variable dia tidak akan tampil dia di tampilan HTML-nya gitu atau di PHP-nya tidak tampil. Karena dia variable, dia menunggu kita input sesuatu di box ini yang pertama ini, dia akan menyimpan nilainya di name, lalu dia akan proses. Kalau kita klik ada gambaran sampai sini. Oke. Bisa. Jadi itu fungsi name name ini akan menunggu inputan di sini. Misalnya sampel sini 1 sampel 1. Di sini sampel misalnya 4. Berarti box 1 ini kan namanya ini kan namanya box 1 name-nya.
Mereka menyimpan satu di box 1 dan box 2 akan menyimpan 4 di box 2 nilainya gitu. Bisa paham? Ngerti? Jadi kita butuh name. Iya benar, kayak direkam. Iya benar, dia kayak merekam, menyimpan di record gitu. Makanya itu butuh name. Kalau tanpa name itu tidak bisa kok menyimpan nilainya. Biar kalau input situ dia tidak bisa menyimpan name karena tidak ada nama name kan tidak beri dia gitu. Oke? Paham itu? Ngerti ya? Itu fungsinya. Berarti yang penting ini placeholder dengan name. Ini name yang akan menunggu atau dia merekam yang kalian ketik di keyboard. Itu fungsi name-nya dia. Sekarang kita akan buatnya ini file PHP-nya sebagai aksi atau action yang akan dia laksanakan perintah dari kalian. Contohnya ingat nah, saya kasih nama dia tambah PHP ini dia tambah PHP nah. Oke, saya simpan dulu ini, selesai. Saya buat dulu file baru. File baru ini apa ini? Saya lepas dulu. Oh ini nih, new file ini. Nama tambah .php nah. Pakai PHP harus PHP. Kenapa pakai PHP? Karena dia sudah di action. Nah, action kan memang harus dia PHP karena dia kan proses. Ada terjadi proses, makanya pakai PHP. Jadi seperti di sini namanya tambah PHP create. Oke. Ini ya, tambah PHP. Nah, klik kanan saya edit. Ingat dah sintaks PHP dia. Ini sintaksnya sekarang apa? Oke. Jadi ini ya, titik 2 lebih kecil tuh tanda PHP. Oke. Tanda tanya baru lebih besar. Oke. Kita kasih nih proses. Save dulu. Oke. Sudah? Sekarang sebelum saya tuh saya gini. Saya mau dulu tuh menampilkan pesan tuh, halo, selamat datang misalnya echo tuh. Gimana? Perintah PHP ya untuk menampilkan suatu teks di layar pakai perintah echo. Nah, ibarat kayak di Pascal kemarin tuh Pascal kan pakai apa kemarin Pascal kan dia pakai itu dia perintah write write untuk menampilkan di layar write, atau kemarin dia write n. Sekarang pakai perintah echo. Nah, echo ini misalnya saya sudah bina ini misalnya selamat siang. Nah, itu yang akan tampil. Tapi ingat, jangan lupa titik koma. Sampai kemarin Pascal tuh right line jangan lupa halo input tip di koma tuh kemarin di Pascal masih ingat? Itu artinya dia tuh akhir dari suatu perintah atau sintaksnya. Selesai di situ. Oke. Jadi misalnya di sini alamat di sini echo selamat siang. Nah, koma. Saya save. Oke. Ini kan jadi lalu. Oke. Mana nih?
hilang yang tadi nggak ada. Masih echo spasi. Oke, sini selamat siang. Kutip dua save. Oke. Echo di salah tulis sini. Echo. Saya tutup. Saya buka dulu ini. Saya refresh. Saya batal dulu. Kalau misalnya saya klik ini proses walaupun saya belum isi saya klik proses ini, dia akan menampilkan ini selama siang. Berarti sudah ada yang terjadi proses sudah ada yang terjadi. Walaupun nilainya belum ada kita input sama sekali. Paham? Jadi ada interaksi dengan user ini. Saya klik di proses selama siang. Jadi ini bisa. Sekarang saya mau ada terjadi maksudnya menampilkan misalnya bisa klik tulis angka 1 dia akan menampilkan angka 1. Ya di sini saya ketik 1 sini dia 2. Saya proses. Memang belum tampil memang karena saya belum ada bikin perintah untuk menerima inputan dari situ. Oke, sekarang kembali di sini, edit. Oke, ini saya ganti selama siang menjadi ini proses penambahan. Supaya jelas, refresh terus penambahan gitu. Oke. Kembali sini, batal dulu. Oke. Sekarang sebutkan dia akan menerima input. Untuk bisanya menerima input dari formnya tadi itu pakai perintah echo baru $, kutip pos besar siku panggil dia punya name-nya box 1. Oke. Skopina kalian lihat ini ya perintah untuk bisa mengambil name dari box 1. Tadi kan name-nya kan box 1, name-nya itu ini. Jadi ini akan kita isi dengan nama name dari kotak pertama, namanya box 1 gitu. Dan akan ditampilkan di echo. Oke echo dicoba oke, save. Ini saya isi misalnya 8. Ini di bawah misalnya 10. Saya proses. Tampil nih. Berarti ini sudah bisa menerima input dari box 1, tapi 10 belum bisa karena saya belum menampilkan. Oke, select lagi dulu supaya terima 10 sini ya, tambahkan dia sini echo box 2. Gitu. Jadi di sini kopas tadi. Oke, echo sini box 2. Save. Oke, saya refresh. Oke, sudah. Sini saya putar 8, misalnya 88, sini misalnya dia 99. Saya proses. Masih tampil nih 88 dan 99.
Saya tanya, Pak, kenapa begitu Pak? Kenapa tidak bisa diatur dia, kasih spasi Pak, kasih apa, kasih gimana? Bisa. Cara gimana Pak? Caranya begini, caranya. Teman nanti masih bantu. Ini nih kelebihannya PHP, nah ini punya PHP punya kelebihannya tuh. PHP itu bisa kita sisip masuk perintah HTML. Tapi HTML tuh dia sebenarnya bisa kita sisip masuk, tapi lebih hebat kan ini ya. PHP ini bisa kita selip masuk pakai peta echo dengan peta dikombin dengan HTML. Cara gimana? Cara begini. Misalnya sama tambahkan itu pindah baris di bawah. Di sini ini tuh panggil dulu sini BR, kan BR kan kemarin kan pindah baris, tambah sini echo, lalu kutip, baru titik koma, paham? Ini sudah dikombin dengan perintah HTML ini. PHP itu dia dikombin dengan HTML. Makanya semua itu HTML itu dasar fondasi dari semua itu web HTML itu dasarnya. Kalau kau HTML tuh enak kalian bisa beralih. Gitu. Jadi tambah kesini echo, jadi pertama gitu dulu tuh pakai dari mana? Mau pindah baris, BR, oke. Sudah BR itu panggil sini dan perintah echo, kutip, di koma, gitu. Saya tanya, Pak, kenapa yang tidak pakai ini kutip ini Pak? Ini tidak pakai kutip ini? Kenapa tidak pakai? Ya kayak di Pascal kemarin, Pascal ingat. Kalau Wordlen kutip A begini beda dengan Wordlen atau begini, beda. Kalau ini akan menampilkan nilai A langsung, menampilkan huruf A langsung di layar. Kalau ini dia akan menampilkan nilainya, isinya variabel A ditampilkan, sama yang ini dia. Makanya saya pakai tanda kutip ini karena dia akan menampilkan value nilai dari box 1 begitu. Makanya pakai tanda kutip. Makanya ini Pascal harus kalian mengerti ini kemarin nih. Yang mungkin sudah belajar web begitu sudah paham. Ini yang tampil huruf A tampil doang, ini dia nilainya A. Ini berupa variabel ini. Itu bedanya, itu bedanya. Gitu. Ya di sini tambahkan dia sini ya sini BR. Seperti sini echo kutip titik koma. Saya save dulu, saya refresh. Lihat ke bawah nih. Berarti supaya ini proses penambahan 88 ke bawah juga tambahkan echo BR. Saya kompas saya orangnya agak itu. Oke. Save, refresh. Oke. Supaya ini proses penambahan dia agak besar pasangnya heading dia. Sini tambah sini heading dia. Berarti sini dia A1 gitu lalu sini dia aja slash A1. Sekarang tambahkan sini echo. Ini cara yang kalau kalian mau bermain dalam HTML sepakat dan bingung. Jadi ketik dulu perintah HTML-nya lalu tambahkan echo. Langsung echo gitu. Saya save dulu, saya copy dulu supaya cepat. Di sini saya paste, sini saya paste di sini. Di sini tambahkan slash. Saya save. Ya, saya refresh. Jadi ini paham? Mengerti sampai sini? Bisa? Paham ini? Saya paham pasti ada gambaran anak IPA ini. Oke, lanjut.
sekarang tuh Pak sama tambahkan tuh kita kata di depan Pak, di depan 88 orang kan pasti nggak tahu kalau 88 ini apa ini tuh. Oke, boleh tambahkan kita kata dikit di sini tuh echo tuh nilai dari kotak pertama atau text box satu titik dua kutip kutip di koma. Ini cukup lagi nah, taruh sini dia, taruh di bawah sini. Oke, tambahkan sini perintah langsung BR nah, sini BR langsung sini kan slip BR. Oke, save. Langsung dia ke bawah begitu. Nah, menyamping boleh kalau ini menyamping kalian dari kalian. Oke, ini ada case besar nah. Bisa paham di? Oke, tambah sini lagi nah. Kopas ini supaya cepat. Oke, cuci ini, sini kita selesai. Oke, bisa paham? Mengerti sampai sini? Tuh. Jadi sekarang tuh saya akan hitung, tuh. Kan ini penambahan ini tuh, proses penambahan saya akan menghitung nah 88 tambah 99 berapa hasilnya? Gitu. Kalau saya klik proses nah, jadi saya sini akan taruh sini proses untuk menghitung. Sini dia proses untuk menghitung di sini nanti. Kayak kemarin Pascal kan kemarin Pascal begitu hasil jumlah titik 2 sama dengan misalnya A nah variabel A tambah B titik koma. Kemarin masih ingat kemarin di Pascal sama juga deh dengan ini dia. Berarti kita butuh variabel kita butuh variabel ini tuh. Ini kalau di PHP tuh dia simbolnya dia dolar. Dolar. Makanya tadi tuh ini pakai dolar ini. Ini ibaratnya dia tuh metode post tuh. Ini kita pakai metode post tuh, berarti metode post ini tuh variabel box ini disimpan di sini. Gitu. Ini kan box 1 kan namanya dari sini tadi. Dari sini tuh tadi namanya box 1. Gitu. Berarti variabel box 1 ini kan variabel karena pakai tanda dolar, pakai metode post ditampilkan dengan perintah echo. Gitu. Jadi kita butuh variabel untuk menyimpan hasil jumlah nah. Berarti sini misalnya hasil tambah sini perintah dolar di depan sini. Dolar. Nah, dolar. Sama dengan panggil ini nah. Ini tadi kalian panggil ini nah. Kopas ini Ctrl C tambah Ctrl V ganti ini jadi box 2. Oke, titik koma. Bisa? Saya kopas ini. Paste dolar. Save. Saya refresh. Wow, belum ada tampilnya, belum ada. Kenapa? Karena saya belum echo itu ini variabel ini sebelum echo. Jadi supaya kau tampil nah, tinggal sini echo, panggil variabelnya hasil, langsung kalian panggil. Ingat nah, saya dapat tanda kutip nah. Kalau ini kutip dia akan menampilkan benar-benar itu, begitu tampilkan dia. Kalau tanpa ini artinya nilai dari variabel hasil ditampilkan. Saya fokus lagi.
save, saya refresh, lihat tampil hasilnya 87. Supaya rapi ya, sama kan lagi cerita ini kalian samakan hari ini ya, BR ini Eko BR kopas, saya kopas lagi tadi, saya kopas. Mana ini? Kopas, gitu, save. Supaya dilihat cantik tuh sama tadi, supaya dilihat lebih informatif tuh gitu. Dan sama kayak copy copy, saya taruh sini dia, hasil jumlah, box 1 dan box 2 adalah ya ke bawah tadi. Bisa? Paham? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Mulai pusing nih? Ya. Dolar hasilnya yang ini, yang mana, yang di sini, yang ini deh, yang ini. Oh yang ini. Oh kenapa ini ditambahkan Eko ini? Iya, kenapa? Sebenarnya bisa, sebenarnya kita sebelum tes gimana kita tes. Sih coba sih mana ini langsung nih, maksudnya langsung tambah ke sini Eko langsung. Berarti save dulu, kita lihat dulu lah, kita lihat bisa ternyata Richard. Kok ngerti bisa lebih simple nih ini, tapi ya harus hati-hati kok bingung. Bisa sih pakai sini Eko bisa ini. Kenapa tuh satu tidak bikin gitu? Kenapa ya? Takutnya nanti kalian bingung lihat begitu. Sebenarnya bisa. Kalau bisa cat, mulai berpikir cat. Oke? Paham nih? Mengerti sampai sini? Ada yang mau tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Ya. Oh habis selesai proses lagi? Bisa? Tapi tidak gimana? Kalau begitu kamu kan lagi sini sebuah link ini lagi link untuk back ke sebelah bersih itu Eko. Sini mana di mana? Ke bentar. HTML aref. Tambah kan dia apa nama ini? Tambah di lupa. Tambah PHP yang tadi ini dia namanya. Tambah HTML. Nanti kan tambah sini tuh perintah ini itu tambah HTML yang pergi ke formnya gitu. Back to form misalnya slash a. Sekarang pakai perintah Eko sini nih, Eko kutip ini kutip koma, ini tinggal tambahkan. Jadi saya tinggal copy ini, saya copy, Ctrl C, saya taruh dia di ini, di PHP. Ini sini saya paste.
salah di salah ini. Tunggu sebentar, silakan ada masalah. Error. Kenapa bisa error? Rabi saya tanya. Begini lah. Ini kan dia yang jadi masalah tuh kenapa ini masalahnya di sini. Ini kan sudah kutip, Di sini kutip lagi, makanya dia bingung. Kalau dia HTML murni nah, tanpa PHP nah, ini benar nih, kalian pakai kutip ganda, benar nih itu, nggak salah nih. Cuma ini sudah dikombin dengan PHP. Terpaksa ya HTML harus mengarah HTML-nya dengan echo. Karena kan echo kan dia memang tuh dia pakai echo dia atau pakai ini dia. Itu sudah paten memang. Untuk menampilkan tuh perintah tuh kata-kata di layar monitor tuh pakai PHP, pakai peta echo kutip. Itu sudah permanen itu. Makanya tuh HTML harus mengalah. Dia mengalah dengan cara apa? Ini diubah kok dong. Ya tanah ketik tunggal jadi jomblo. Gitu. Paham? Jadi jomblo. Terpaksa dia mengalah, terpaksa. Gitu. Tuh. Jadi ini mana tadi ini? Nah, ini nah saya ubah dia jadi kutip tunggal. Kalau benar itu dalam error. Save. Saya refresh. Tampil nih back to form. Oke. Bisa saya input nah. Misalnya saya klik proses data, saya input nah misalnya nilai semua 0, nilainya 0. Pasti karena tidak ada nilai diisi 0. Gitu. Oke, ada tanya. Silakan Injil. Sampai sini ada yang mau tanyakan sampai sini? Paham ini? Mengerti sampai sini? Nah, itu caranya kita sudah combine tuh HTML dengan PHP-nya. Bisa? Ya. Dia kayak tampil otomatis begitu nama emailnya. Yo, ikut. Email lain tidak bisa masuk. Itu sudah masuk dalam validasi itu. Agak complicated itu. Sudah masuk dalam validasi itu dia. Beda itu hanya email ini diterima, yang lain ditolak, nggak bisa. Panjang ceritanya tuh, panjang ceritanya bangsa. Panjang. Tuh, paham ini kesana? Jadi kalian harus ingat dulu ini nah. Form ada dua, tuh action dengan method. Ya, jadi tambahkan parameter tuh action dengan method di sini nah, kalian tambahkan lagi yang tadi di sini. Di HTML tambahkan memang saya bilang di sini jangan lupa. Kenapa perlu itu method dengan post? Karena ini kan metodenya dia untuk menerima input variable tadi tuh. So, ini dia tadi. Kita akan menerima ini, maka pakai dia post. Gitu, makanya post dia metodenya apa? Metodenya dia post gitu. Lalu itu action dia atau actionnya itu nama filenya, nama file ini nih, yang ini tadi nama file itu yang kita lakukan proses penjumlahan gitu. Kalau pakai dia PHP yang lupa PHP. Nah PHP dia karena PHP yang bisa lakukan proses gitu. Lalu tuh di input ini tuh ada 3 parameter text, placeholder dengan name. Yang paling penting di name jangan lupa pakai tambahkan name. Ini name dia ibarat tuh variable yang akan menerima tuh inputan dari sini gitu. Kasih nama beda misalnya orang tuh dikasih nama tuh
sini tuh misalnya tuh box 1 sini sama dengan box 1. Misalnya orang efek kompas nah, jadi masa bingung kenapa sama nilainya, karena dia kompas gitu. Jadi harus kasih beda memang dia nah. Ini dia. Ini dia. Bisa dibesarkan. Nah, ini dia. Nah, ini kasih beda memang ini variabel apa? Variabelnya ini box 1 di kotak pertama, ini variabelnya box 2 di kotak kedua. Ini name-nya paling penting ini. Ini harus ada ini. Gitu. Karena ini tuh yang akan mengirim di tambah PHP dan kirim di sini nanti nilainya. Jadi yang kita input tadi tuh di form tadi tuh disimpan di sini lalu dikirim di sini. Itu yang proses backendnya di belakang itu yang terjadi. Gitu. Bisa paham mengerti sampai sini? Tuh? Tugasnya kalian, tugasnya. Tuh? Kalian tambahkan tadi kan tambah sudah. Kalian tinggal tambahkan kurang kali dengan bagi, kalian tambahkan. Bisa? Oke. Cara gimana Pak tambahkan gitu? Caranya kita bikinnya HTML tuh, form HTML tuh untuk kurang kali bagi gitu. Jadi ini tunggu saya ini bisa di kopas ini, sama kopas ini copy masuk di enter nih. Oke, bisa tadi kopas ini ya, bagi ya kurang sini copy apa dari proses menjadi ini error bla bla bla. Jadi tambah nah ada sini kurang, ada kurang sini. Nah, nanti tinggal kalian edit ini. Nah ini jadi itu kolom pengurangan. Nah gitu nah. Di sini tuh ganti bukan tambah tapi kurang. Nah ganti sini. Jadi kurang kurang PHP. Name-nya boleh sama ini name-nya. Karena kan dia kan beda gitu. Dia punya kan aksinya. Dia punya tuh aksi tuh actionnya bukan ditambah tapi dikurang. Nah, walaupun sama dia punya variabel ada masalah aja. Karena dia beda-beda PHP tuh. Gitu. Bisa nanti lagi sini. Lebih. Nah, close ini. Sekarang nanti kalian tampilkan nanti kalian punya ini yang tambah kurang lagi kalian edit di menu jadi kalian edit nanti kalian tambahkan sini tuh dia bingung di sini dia kan tadi kan tambah HTML kurang HTML ini kurang. Nah nanti tuh di sini tuh saya dulu kembali di frame yang kemarin. Tak ada yang di sini tambah kurang itu ditambah tampil sini. Sesi sini kan satu sini dua proses tampil back to form apa nih drama ini lama terus kali kurang tampil sini. Bisa? Ada yang mau tanyakan sampai sini?
Ada ide? Bisa? Bingung? Pusing? Bagaimana? Pusing? Gawat nih. Begini tadi saya bilang tuh, kalian bikin dulu tuh ya, kemarin tuh kalian modif kalian tambahkan kayak begini, kalian tambahkan. Ada serekam ini. Jadi segala kalian punya pertanyaan tadi tuh, segala kalian tuh itu ada serekam ini tadi. Karena memang tuh jujur ya agak ribet memang tuh bikin modul tuh ini, saya bilang ribet nih. Lebih enak langsung begini, saya jelaskan langsung lebih enak. Kalau bikin modul tuh ini dulu saya capture lagi, ini dulu gini sebagainya gitu. Makanya bikin modul tuh untuk materi TK tuh itu sangat-sangat bernilai tinggi loh, saya bilang. Kenapa? Ya harus rekam bernilai tinggi. Kenapa? Karena kita tuh kerja dua kali, kita screenshot dulu, ini yang diklik ini sebagainya, baru tambahkan keterangan lagi di bawah panjang ceritanya. Ya saya rekam ini. Jadi paham di? Oke, ya. Saya akan kirimlah ini lah. Ini kan saya punya tuh cakaran tuh, ini tuh cakarannya kita bersama-sama tuh, saya akan kirim ini cakaran kita ini. Di kalian punya grup Telegram, kalian tuh ini yang Fadli maksud, ini yang Fadli maksud ini. Ini kita punya cakarannya kita. Memang ingat nah, semua tuh ilmu tuh pasti ada cakarannya gitu. Kayak tapi kan kita kan bisa mencakar dulu. Nah, ini komputer dia, kita cakar dulu gitu. Oke? Jadi paham di? Ada mau tanyakan sampai sini? Ada mau tanyakan? Gimana ini mah? Paham? Siapa? Silakan. Nggak bisa, langsung bikin di hosting. Nggak jalan kalau kalian bikin di komputer atau di HP nggak jalan. Karena komputer atau HP itu nggak punya web server. Sedangkan web hosting dia punya web server. Begitu, dan web server tuh hanya bisa jalankan PHP hanya jalan di web server. Karena kan sudah web dinamis, ada interaksi, dia ada proses, makanya butuh web server, layanan untuk web server begitu. Makanya tadi saya tuh bermain di 000 gitu. Kalau anda percaya, kenapa? Kenapa Fansa? Film? Ya, tidak diedit begitu. Udah percaya cuma itu kalian? Nggak usah diubah. Gimana? Saya download ya tadi ya. Saya download. Ini saya tutup ini, saya download HTML ini tadi ini. Saya lepas dulu ini semua download. Ini saya download download ini. Apa udah kelihatan? Ini lah, klik kanan. Saya di sini dulu. Apa ini? Tunggu, kasih kecil. Ini upload, ini refresh, ini icon ini lagi di sini upload. Masih di download ini. Saya tidak percaya. Ini bisa di download. Download satu padahal. Oke, download enggak apa-apa, download. Ada itu tambah PHP nah. Oke, saya download lagi. Saya download lagi. Gimana? Saya download lagi. Ini yang tambah. Tambah.
dua mina berarti ini saya open folder ini saya kopas sekat angkat taruh dia dokumenku di web di MIPA 2 ketika MIPA 2 sini MIPA 2 saya paste sini. Ini kan tadi kan nggak usah jalankan ini kan ini jalan ini tampil tuh tapi pada saat saya isi tuh ini saya isi dengan ini 5 tuh ini dia proses pasti error. Saya tampil kode ini tampil ini tidak bisa lakukan proses ini tidak bisa lakukan gitu. Pasti error dia ada error sebenarnya tapi tidak ada sama sekali hasil gitu proses tidak ada tidak berefek lah tidak punya efek sama sekali karena tidak ada layanan web service dia untuk melakukan proses ini gitu. Bisa? Paham nih? Mengerti? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Senang ajar anak IPA sana. Mereka bisa bingung-bingung, kalian bisa bingung-bingung tapi bingung dalam pengertian begitu. Bukan bingung dalam menghayal. Beda bingung menghayal dan bingung. Oh, saya mengerti. Oh, jadi kalian bertanya-tanya. Oh, ya begitu. Oke. Gimana saya bilang ya Mima? Paham ya Mima? Paham. Pahamnya ya Mima, tidak ragu-ragu pahamnya. Maxwell, gimana Maxwell paham? Yuhu. Oke, tidur. Olivia, gimana Olivia? Paham Olivia? Olivia, paham? Bagaimana ya yang lainnya? Mengerti? Kyoko, paham Kyoko? Enggak apa-apa, nanti sudah berpikir. Yang terakhir, Vicky, mana Vicky? Paham? Oke, puji Tuhan. Kif, gimana Kif? Paham Kif? Oke, amin. Oke, amin. Oke, yang terakhir tanyakan orang terakhir. Fansa, KBS ke mana KBS? Paham KBS? Oke, amin nih ya. Saya akhir nih. Oke, yang baru bergabung. Dari tadi bergabung sebenarnya, tapi kita keluar ya. Kisya, gimana Kisya? Paham Kisya? Oke, mantap. Oke, saya kirim ini. Ya sudah jam 2 menit. Dan terasa kita lama kita bercocok kita. Astaga. Iya. Oke ya saya akhiri nih. Ya, ini untungnya kita juga enaknya kita jam pulang kita. Ya kita biar tuh molor tuh sampai jam sore enggak apa-apa itu. Kan sudah jam pulang tuh tidak akan mengganggu jam mapel yang lain. Kalau mapelnya masalah lagi, mapel berikut yang itu yang repot. Ini enak nih. Kita terserah mau jam berapa. Itu yang penting materi selesai. Di Oke, saya kirim ini. Oke, selamat siang semuanya. Selalu sehat ya. Selalu sama belajarnya. Kenapa? Karena kalian punya masa depan dimulai dari hari ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Terima kasih.